Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Ole Romrey berpeluang geser 3 pemain andalan ke bench. Legenda Australia beri pujian buat Timnas. Marcelino ungkap misi balas dendam Timnas. STY ajukan Nova Arianto jadi pelatih AFF 2024. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand optimis timnya akan lebih siap saat berhadapan dengan Australia. Kedua tim akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga tersebut akan membawa misi balas dendam setelah skuad Garuda tumbang di Piala Asia 2023 lalu. Selain itu, Indonesia juga akan bertarung dengan Jepang yang juga mengalahkan mereka di Piala Asia. Marcelino Ferdinand menilai bahwa tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait performa Indonesia di Piala Asia lalu. Mereka optimis kali ini akan mendapatkan hasil lebih baik saat berjumpa dua tim tersebut. Menariknya, genderang perang terhadap Australia sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pernyataan keras tersebut bermula saat Timnas Indonesia U16 dikalahkan oleh Australia di ASEAN Cup U16 2024. Ada satu momen saat pemain dari tim berjuluk Sakras tersebut melakukan selebrasi provokasi. Hingga Erick pun berharap timnas senior bisa membalaskan dendam kepada Australia. Mereka diharapkan bisa meraih kemenangan pada duel kedua tim di kualifikasi Piala Dunia nanti. Sintayong memiliki waktu 2 bulan untuk menyiapkan timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini merupakan fase yang dinantikan oleh 18 tim yang berharap untuk memperebutkan 6 tiket otomatis ke putaran final. Menjelang putaran ketiga ini, timnas Indonesia dihadapkan pada peluang besar untuk meningkatkan peringkat FIFA mereka. Pada 5 September, Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, di mana kemenangan bisa membawa tambahan 19,38 poin menurut Football Ranking. Sementara hasil imbang hanya memberi 6,88 poin dan kekalahan mengurangi 5,62 poin. Duel berikutnya melawan Australia di Surabaya pada 10 September menjanjikan tambahan 21,38 poin untuk kemenangan, 8,88 poin untuk imbang, dan 3,62 poin untuk kekalahan. Anda yang mampu meraih kemenangan di dua laga awal grup C, timnas Indonesia akan mendapat tambahan sebesar 40,76 poin. Jumlah itu bisa membuat Garuda naik 12 peringkat ke urutan 122 dengan koleksi 1149,49 poin. Lantas, mampukah timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan Australia untuk meraih poin-poin penting ini? Mantan striker naturalisasi timnas Indonesia Osa Saha menyampaikan pandangannya terkait skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Pemain berdarah Nigeria itu memuji performa timnas Indonesia yang semakin luar biasa di bawah asuhan STY hingga sukses memecahkan sejumlah rekor. Osa Saha yang sempat membela tim Merah Putih di era Simon McManamy ini mengaku menemui banyak perubahan dari segi permainan tim. Penampilan luar biasa Tom Hai dan kawan-kawan membuat Osa Saha selalu berkeinginan untuk menyaksikan langsung di stadion. Ia menegaskan penampilan apik skuad Garuda di sejumlah kompetisi seperti Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lepas dari tangan dingin STY dan PSSI. Sebagai informasi, selama dinakodai STY sejak awal 2020 lalu, timnas Indonesia memang menunjukkan tren positif. Sederet kemenangan demi kemenangan terus diraih oleh Jordi Amat JS. Meskipun belum membawa pulang trofi ke tanah air, setidaknya Sintayong telah membantu timnas Indonesia meraih beberapa pencapaian bersejarah. Timnas Jepang berada di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laskar Samurai kembali dipertemukan dengan timnas Indonesia. Meski skuad Garuda bukan lawan paling merepotkan, mengingat grup C juga dihuni oleh timnas Arab Saudi dan juga timnas Australia.
Hal tersebut membuat pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menekankan agar anak asuhnya bekerja lebih keras lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara peringkat FIFA, skuad Garuda memang menjadi yang terbawah dari semua kontestan yang masuk putaran ketiga babak kualifikasi. Meski begitu, Hajime Moriyasu tetap menaruh hormat tinggi kepada timnas Indonesia, tim yang pernah mereka lawan di Piala Asia 2023. Bukan tanpa alasan, Hajime Moriyasu khawatir kekuatan timnas Indonesia patut diwaspadai mengingat kejutan selalu saja bisa terjadi. Karena itu, Moriyasu meminta Takefusa Kubo dan kawan-kawan bekerja lebih keras lagi untuk memastikan langkah Jepang ke putaran final Piala Dunia 2026. Ia pun berharap masyarakat Jepang juga memberi dukungan penuh padanya agar berdampak pada kesiapan dan keberanian para pemain menyambut babak ini. Seperti diketahui, Nova Arianto baru saja memimpin timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024. Meski gagal juara setelah finish di posisi ketiga, gaya permainan skuad Garuda Asia racukan Nova Arianto mendapat apresiasi. Gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa diterapkan Sintayong di timnas Indonesia senior disajikan Nova Arianto bersama skuad Garuda Asia. Karena itu, akun @garudarevolution.football mendorong PSSI agar mengangkat Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dorongan itu muncul karena Nova Arianto dianggap telah mengambil ilmu kepelatihan dari Sintayong. Dengan Nova Arianto memimpin skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sintayong pun dapat fokus menangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak disangka dari sekira 75.000 yang menyukai unggahan tersebut, terdapat Sintayong dengan akun Instagram @sintayong7777 juga menyukai unggahan itu. Apakah ini merupakan tanda bahwa Sintayong setuju Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Menarik untuk dinanti. Beredar kabar PSSI sedang memburu dua pemain keturunan yakni Kevin Dykes dan Ole Romani. Ketimbang Kevin Dykes, keberadaan Ole Romani lebih dinantikan sebab timnas Indonesia membutuhkan tambahan daya gedor setelah melempem di 3 laga terkini. Namun kehadiran Ole Romani berpotensi membuat sejumlah pemain andalan di lini depan tergeser ke bangku cadangan. Nama Witan Sulaiman, winger kanan andalan timnas Indonesia, berpotensi bakal diisi oleh Romani jika benar dinaturalisasi menjadi WNI. Selain itu, jika Marcelino Ferdinand masih tetap ingin dimainkan, gelandang 19 tahun ini dapat dioperasikan sebagai winger kiri yang otomatis memaksa Rafael Struijk tergeser ke bangku cadangan. Namun di sisi lain, Ole Romani lebih condong dioperasikan sebagai winger kanan, sehingga Marcelino Ferdinand pun berpotensi tergeser ke bench. Meskipun demikian, tentunya seluruh skema permainan ada di tangan sang pelatih Sintayong. Siapapun yang nantinya bakal tergeser, pastinya telah dipikirkan matang sesuai strategi yang dirancang. Timnas Indonesia mendapat pujian dari legenda timnas Australia, Tim Cahill. Datang ke Indonesia untuk mengunjungi Dewa United Sports Center Tangerang. Di sela-sela itu, ex-gelandang Everton tersebut memberikan penilaiannya terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda mampu tampil mengesankan dalam beberapa laga terakhir. Ia menyorot saat timnas Indonesia U23 tampil begitu memukau dalam gelaran Piala Asia U23 lalu. Sebab baginya ini merupakan harapan apik untuk masa depan skuad Garuda. Selain itu, Tim Cahill juga tahu bahwa timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain keturunan kelahiran Belanda yang menjalani naturalisasi karena mempunyai darah Indonesia. Ia bahkan sedikit mengikuti BRI Liga 1 yang diikuti oleh 18 peserta dan penerapan 8 pemain asing. Rupanya Cahill menaruh perhatian lebih terhadap performa skuad Garuda belakangan ini.